Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, di mana Bangkok Bank, kantor cabang Indonesia atau BBI, resmi terintegrasi dengan PT Bank Permata. Efektif pertanggal 21 Desember 2020. Penggabungan ini menjadikan Bank Permata masuk dalam kategori Bank Umum Kegiatan Usaha atau Buku 4 dengan modal lebih dari 30 triliun rupiah. Penggabungan ini telah mendapatkan efektif dari OJK pada 21 Desember 2020 dengan Bangkok Bank Public Company Limited selaku pemegang saham pengendali. Operasional Bangkok Bank, kantor cabang Indonesia atau BBI ini setelah penggabungan di Jakarta dan Surabaya akan dilakukan sebagai Bank Permata. Sedangkan kantor cabang di Medan akan ditutup setelah tanggal efektif integrasi dan semua transaksi perbankan akan dilayani oleh Bank Permata. Sedangkan dari sisi sumber daya manusia, karyawan BBI akan bergabung dengan bank hasil penggabungan. Dikutip dari berbagai sumber, Direktur Utama Bank Permata Rida DM Wirakusuma mengatakan penggabungan kedua bank ini merupakan upaya untuk mendukung kebijakan konsolidasi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk memperkuat industri perbankan Indonesia. Setelah integrasi dan persetujuan OJK, Permata Bank akan menjadi bank buku 4 dengan struktur permodalan yang kuat, sehingga memperkuat peran sebagai agent of development untuk mendukung pertumbuhan bisnis nasabah. Selain itu, penggabungan ini akan memperkuat portofolio bisnis perusahaan yang berkomitmen memberikan layanan perbaikan digital, retail, syariah, UMKM, dan koperasi dengan kualitas prima bagi seluruh nasabah. Kekuatan Bangkok Bank akan menyediakan kapabilitas perbankan korporat dan jaringan cabang internasional serta basis pelanggan yang luas. Di sisi lain, dengan bergabungnya Bank Permata ke grup Bangkok Bank akan mendukung bisnis di Indonesia untuk mengambil peluang di pasar kawasan ASEAN. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, terkait Bank Permata, pemirsa, bagaimana kemudian pergerakan saham Bank Permata atau BNLI di perdagangan hari ini dan juga sepanjang tahun 2020? Kita cermati bersama dalam infografis yang pertama. Ini merupakan pergerakan harga saham BNLI pada perdagangan hari ini. Di mana kita lihat pada awal pembukaan sesi 1, saham BNLI berada di level 2.850, kemudian bergerak ke posisi 3.220 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan berakhir di level 3.170 pada penutupan di sesi 1. Kemudian kita lihat pergerakan BNLI di sepanjang sesi kedua cukup bertahan, di mana BNLI masih berada di level 3.200 atau berakhir menguat signifikan 18,52%. Adapun nilai transaksi di hari ini mencapai 67,26 miliar rupiah dan market caps dari BNLI sebesar 89,74 triliun rupiah. Kemudian bagaimana dengan pergerakan saham BNLI sepanjang tahun 2020? Kita coba cermati bersama di infografis berikutnya. Di mana pada awal tahun 2020 saham BNLI tercatat bergerak flat begitu ya, di level 1.260 pada 2 Januari, kemudian 1.140 pada 3 Februari, 1.165 rupiah per saham pada 2 Maret, 1.010 pada 1 April 2020, dan jika kita lihat di bulan-bulan berikutnya mampu mencatatkan penguatan sedikit demi sedikit dan mampu mencapai level-level yang lebih tinggi, bahkan 2000-an begitu ya. Dan jika kita lihat di posisi akhir hari ini saham BNLI berada di level 3.200. Ini berarti secara year to date saham BNLI mencatatkan penguatan 152,96% sejak awal tahun 2020. Adapun dalam 3 bulan terakhir saham Bank Permata naik 141,51%. Kemudian bagaimana valuasi saham dari BNLI sejauh ini? Kita lihat dari beberapa indikator, diantaranya PE ratio dari BNLI 158,07 kali, price to sales ratio 6,80 kali, sementara PBV ratio berada di posisi 3,76 kali, dan price to cash flow ratio atau PCFR 7,69 kali.